Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan teori belajar behavioristik. Sebelum melangkah lebih jauh, kita pahami dulu apa pengertian dari teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Contohnya, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia dianggap belum belajar. Mengapa? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alas peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diperlukan guru merupakan stimulus, dan apa saja yang dihasilkan respon merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Sebab teori ini mengutamakan pengukuran dianggap penting karena untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Sebelumnya, ada faktor lain yang juga dianggap penting oleh teori behavioristik, yaitu faktor penguatan atau enforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Faktor penguatan atau enforcement terdiri dari dua jenis. Bila penguatan ditambahkan atau positif enforcement, maka respon akan terlihat semakin kuat. Begitu juga, bila penguatan dikurangi atau enforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya, ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka, penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif atau positif reinforcement dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini terus meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif atau negatif enforcement dalam belajar. Ada beberapa tokoh terkenal dalam teori behavioristik. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Beliau adalah salah satu pendiri aliran tingkah laku atau teori behavioristik. Teori ini dikaitkan dengan belajar merupakan proses interaksi antar stimulus yang berupa pikiran, perasaan, dan juga gerakan. Tokoh yang kedua yaitu John Barson Brodes Watson. Menurut teori behavioristik adalah proses interaksi arah stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. Namun, ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu dihitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan mental dalam siswa itu penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum, karena tidak dapat diamati. Yang ketiga adalah tokoh yang sering dibahas. Ia adalah Burnsome Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada dua hukuman.
harus diberikan pada stimulus agar respon akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif sebagai stimulus yang harus dikurangi agar respon yang selalu menjadi semakin kuat. Pandangan teori behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun, dari semua pendukung teori ini, hanya Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program pembelajaran seperti Suci Mesin pembelajaran, berproblem, modul, dan program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus, respon, serta meningkatkan faktor penguatan enforcement. Dalam perkembangannya, teori behavioristik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan teori behavioristik yang pertama yaitu pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan merasa bosan pembelajaran seperti ini. Yang kedua yaitu peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno atau tradisional karena hanya menghafalkan apa yang didengarkan dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan dalam penerapan pembelajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak bebas berekreasi dan berimajinasi karena menurut teori ini belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara lain, maka bisa dipastikan mereka akan merasa tertekan, tidak menyukai guru, bahkan menimbulkan kemalasan untuk belajar. Selain kekurangan, teori ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori behavioristik adalah yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangatlah detail. Hal ini adalah proses pemasukan stimulus yang dianggap tepat di mana dengan banyak pengetahuan yang diberikan diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, pengetahuan dan dukungan dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa berbuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang yang membangun sehingga peserta didik mau berkonsentrasi dengan baik. Sekian materi yang saya bahas. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.